Setiap bulan, Cipto dengan setia mengirimkan uang hasil dari pengamenan dan hasil pungli kepada ibunya di kampung halaman. Namun, hidup di dunia premanisme tidak pernah mudah. Saat uang yang harus dikirimkan masih kurang, Cipto terpaksa melakukan tindakan putus asa, menilap sebagian uang setoran sebelum diserahkan kepada Bobby. Namun, keputusannya untuk mengejar keadilan bagi keluarganya membawa malapetaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas kisah seorang anak buah organisasi preman yang balas dendam menghabisi semua mantan rekan dan bosnya di sebuah terminal Jakarta. Di sebuah terminal yang ramai di ibu kota Jakarta, kehidupan Cipto terhanyut dalam bayang-bayang ketidakpastian dan kekerasan. Sejak bergabung dengan kelompok preman yang dikuasai oleh Bobby, Cipto telah menjadi bagian dari lingkaran kejahatan yang menguasai terminal tersebut. Bobby, sang raja preman yang kejam, memerintah dengan tangan besi dan kekejaman yang tak kenal ampun. Setiap hari, Cipto dan anak buah lainnya menjalani rutinitas mengerikan, memeras uang dari warung-warung dan pengemudi angkutan umum di sekitar terminal. Uang-uang ini bukan untuk keamanan nyata, tetapi untuk mengisi kantong bos mereka, Bobby. Cipto telah menjalani profesi ini selama setahun, sejak meninggalkan desa terpencil di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, demi mencari penghidupan yang lebih baik bagi ibu dan adik perempuannya yang masih tinggal di kampung. Setiap bulan, Cipto dengan setia mengirimkan uang hasil dari pengamenan dan hasil pungli kepada ibunya di kampung halaman. Namun, hidup di dunia premanisme tidak pernah mudah. Saat uang yang harus dikirimkan masih kurang, Cipto terpaksa melakukan tindakan putus asa, menilap sebagian uang setoran sebelum diserahkan kepada Bobby. Namun, keputusannya untuk mengejar keadilan bagi keluarganya membawa malapetaka. Perbuatan terlarang Cipto terbongkar oleh seorang rekan preman yang setia kepada Bobby. Dengan cepat, laporan pengkhianatan itu mencapai telinga sang bos. Kebijakan Bobby terhadap pengkhianatan dalam dunia premanisme adalah hukuman mati. Dalam kemarahan yang tak terkendali, Bobby memerintahkan anak buahnya untuk memberikan pelajaran kepada Cipto. Tak berlangsung lama, kejadian tragis itu terjadi. Cipto diserang secara brutal oleh beberapa anak buah Bobby. Pukulan dan tusukan senjata tajam menghantam tubuhnya dengan kejam, meninggalkan luka-luka yang parah. Dalam penderitaan yang tak terkira, Cipto harus merelakan sebelah bola matanya, yang tak bisa diselamatkan dari serangan brutal tersebut. Setelah dihajar habis-habisan oleh anak buah Bobby, Cipto pun ditinggalkan dalam keadaan sekarat. Mereka yakin bahwa Cipto sudah tidak lagi bernyawa. Namun, di tengah puing-puing dan rasa sakit yang melanda, Cipto masih bisa bertahan hidup. Dengan tekad yang membara, dia merangkak pulang menuju kontrakannya yang sederhana. Wajahnya tertutup oleh penderitaan dan luka yang menghantui. Dari saat itu, Cipto bertekad bahwa jika dia bisa sembuh, dia akan meninggalkan Jakarta untuk mencari ilmu-ilmu kekuatan di tempat-tempat jauh. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika dia menjadi kuat, dia akan kembali untuk membalas dendam. Cipto bersumpah untuk menghabisi mereka yang telah membuatnya cacat seumur hidup, termasuk pemimpin mereka, Bobby. Bahkan, dia bermimpi untuk mengambil alih kekuasaan di terminal yang pernah menjadi penderitaannya. Selama 2 tahun, Cipto membenamkan dirinya dalam latihan ilmu kesaktian. Dia mempelajari ilmu kebal, tenaga dalam, dan berbagai keterampilan lainnya. 1 tahun di Jawa Timur, dan 1 tahun lagi di Jawa Tengah, Cipto menyerap ilmu dengan tekun, mempersiapkan dirinya untuk pertempuran yang akan datang. Setelah merasa siap, Cipto kembali ke Jakarta tanpa ragu. Tanpa kata-kata, dia menghadap satu persatu mereka yang dulu menyiksa dirinya. Mereka terkejut melihat bahwa Cipto masih hidup, dan mereka tidak bisa melarikan diri dari balasan atas kekejaman masa lalu mereka. Dengan dingin dan tanpa ampun, Cipto menyelesaikan utang dendamnya, membuat mereka cacat seperti dirinya dulu.
Bahkan orang yang pernah menusuk matanya harus merasakan kehilangan yang sama, karena bagi Cipto, setiap rasa sakit harus dibayar dengan setimpal. Setelah membalaskan dendam kepada mereka, Cipto hanya memiliki satu target tersisa, Bos Bobby, Raja Preman yang kejam. Tidak membutuhkan waktu lama baginya untuk menemukan Bobby. Cipto menantangnya untuk bertarung, memicu duel yang penuh dengan amarah dan kebencian. Pertempuran antara Cipto dan Bobby adalah pertarungan hidup dan mati. Konon, Bobby adalah raja preman yang ditakuti, memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi yang membuatnya dikenal sebagai pemimpin tak tertandingi di lingkungan mereka. Namun, takdir berkata lain. Cipto, yang telah melalui pelatihan ilmu kesaktian yang keras selama 2 tahun, mampu mengalahkan Bobby dalam pertempuran yang sengit. Dengan kekuatan dan ketangguhannya, Cipto berhasil membawa Bobby ke titik terjatuh yang tak terhindarkan, dan sang raja preman pun tewas di tangan Cipto. Setelah kemenangan mematikan itu, kekuasaan di terminal seketika bergeser. Cipto, yang dulunya adalah anak buah, kini naik menjadi penguasa. Dia menggantikan peran Bobby dan menjelma menjadi preman yang lebih ganas, lebih sadis, dan lebih ditakuti daripada pendahulunya. Kekuasaan yang telah lama menjadi impian bagi Cipto kini menjadi miliknya, dan dia menggunakannya tanpa belas kasihan. Cipto tidak hanya mengambil alih peran Bobby sebagai pemimpin, tetapi juga mengubah cara operasi terminal itu. Dengan kekuasaannya yang semakin kokoh, ia menegakkan ketakutan dan mengancam siapapun yang berani menentangnya. Karakter Cipto yang sebelumnya lemah dan tertindas telah berubah menjadi sosok yang tidak kenal ampun. 4 tahun adalah masa di mana Cipto memerintah tanah terminal itu, meneguhkan kekuasaannya dengan tangan besi yang kejam dan memerintah tanpa pandang bulu. Namun, takdir berkata lain. Hingga suatu hari, Cipto harus terlibat perkelahian dengan seorang bapak tua asal kota Cirebon. Bapak tua itu bukanlah sosok biasa. Wajahnya keriput dipenuhi bekas luka masa lalu yang mengaburkan pandangannya. Namun, mata beliau berkilauan dengan kebijaksanaan yang dalam, dan kehadiran beliau mengirimkan getaran aneh ke dalam jiwa Cipto yang kuat. Pertarungan itu terjadi di tengah arena terminal yang ramai, di mana kekuatan fisik dan spiritual saling beradu. Cipto mencoba menghadang dengan segala kesaktiannya, namun tak ada yang mampu melukai bapak tua itu. Bahkan, serangan terkuat dari Cipto, mantra pemberian gurunya yang dipuja sebagai ilmu pamungkas, tidak berkutik di hadapan bapak tua itu. Pada waktu itu, Cipto diyakini memiliki 3 mantra terakhir yang luar biasa. Mantra pertama dapat membuat musuh menjadi kaku, yang kedua, dapat membuat musuh mengeluarkan darah dari setiap pori-porinya, dan mantra ketiga, yang paling mematikan, dapat memecahkan jantung musuh secara langsung. Namun, segala kesaktian itu menjadi tidak berguna ketika Cipto berhadapan dengan bapak tua itu. Akhirnya, Cipto takluk di tangan bapak tua tersebut. Keadaannya tidak hanya dikalahkan, tetapi juga diubah menjadi tak berdaya. Bahkan lebih tragis lagi, seluruh ilmu kesaktiannya lenyap seketika, karena ternyata kesaktiannya dicabut oleh bapak tua tersebut. Dalam kekalahan yang memalukan itu, Cipto menyerah. Kata-kata ampun terucap berkali-kali dari bibirnya yang kehilangan keangkuhan. Sang bapak tua, dengan penuh belas kasihan, mengampuni Cipto. Namun, pesannya tegas, agar Cipto bertaubat dan memilih jalan kebaikan. Terungkap, bahwa bapak tua itu adalah seorang kiai besar, pengasuh pondok pesantren di Cirebon, Jawa Barat, yang terkenal akan ilmu hikmah tingkat tingginya. Kejadian itu menjadi titik balik bagi Cipto. Cipto pun kemudian memilih untuk hijrah dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Janjinya untuk bertaubat dan memperbaiki diri terlaksana dengan kepulangannya ke kampung halaman. Di sana, ia bertekad untuk hidup secara normal dan mendalamkan ilmu agamanya, menjauh dari ambisi balas dendam yang selama ini membara dalam dirinya. Demikianlah kisah panjang tentang Cipto, yang melalui perburuan ilmu kesaktian, akhirnya menemukan pencerahan dalam kekalahan. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya dalam fisik dan keahlian magis, tetapi dalam kebijaksanaan, belas kasihan, dan keinginan untuk memperbaiki diri menuju jalan kebaikan yang sejati.
Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.